Shalom Impact Generation, puji Tuhan kita kembali lagi di Impact Sharing kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, pertolongan, perlindungan Tuhan sampai detik ini. Tuhan izinkan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan yang mengubahkan hati pikiran kami seturut dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan teman-teman. Masih semangat kan di bulan Agent of Change? Pasti dong masih semangat. Kalau kita review kembali nih, pada hari-hari yang lalu kita belajar tentang apa yang harus kita lakukan sebagai agen-agen perubahan. Dan ada hal penting yang menjadi bagian kita, yaitu change your mind. Ya, kita harus memiliki pola pikir yang baru, yang selaras dengan firman Tuhan. Dan menjadi pengaruh yang baik, sehingga kita bisa menjadi agen-agen perubahan yang maksimal. Nah, hari ini kita mau belajar bahwa kita harus bisa menjadi teladan buat semua orang di masa muda kita. Kita nggak perlu menunggu kita tua untuk menjadi teladan. Kita mulai dari hari ini, mulai saat ini kita boleh menjadi teladan di masa muda kita. Seperti yang Rasul Paulus ingatkan kepada muridnya Timotius di 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, kecenderungan banyak orang saat ini, apalagi anak-anak muda zaman now, menirukan atau copy paste, menduplikat, atau kita singkat dengan ATM, amati, tiru, modifikasi. Setiap ada hal-hal yang booming selalu ditiru. Contohnya nih, latih challenge. Ada banyak orang yang begitu gampang menirukan hal-hal itu dan masih banyak hal yang lainnya. Padahal kita juga sudah banyak belajar tentang identitas kita sebagai garam dan terang dunia. Otomatis orang lain pasti akan memperhatikan dengan seksama seluruh kehidupan kita, cara hidup kita. Sebab itu Alkitab juga sangat mengingatkan kita untuk semua hal-hal yang harus kita lakukan di masa muda kita. Pertama, tetap menjaga hidup. Walaupun kita masih muda, jangan menjadi pribadi yang gampang diremehkan. Kita nggak boleh diremehkan karena kita masih muda. Ya, contohnya teman-teman cewek yang saat ini tetap harus menjaga keremajaannya. Kita sampai masuk dalam pernikahan kudus dengan cara berpakaian yang sopan, berbicara yang sopan, sehingga kita tidak mengundang orang lain untuk berbuat yang tidak baik kepada kita. Dan juga kita tidak boleh mudah kompromi terhadap dosa. Ya, hal ini akan menjadi tameng kita atau perisai kita untuk tetap menjaga hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan dalam pemakaian medsos untuk membawa perubahan yang baik harusnya bagi diri kita dan sesama kita. Jangan sampai orang menilai kita rendah, orang meremehkan kita karena postingan-postingan yang kita selalu posting tidak memberkati orang. Bahkan mereka meremehkan kita karena postingan yang kurang baik. Jadi bagaimana hidup kita sebagai anak muda di era milenial ini di tengah arus pengaruh yang jelek dan kuat yang diberikan oleh dunia, kita harus tetap hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan seperti yang tertulis di Yosua 1 ayat 8. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, lempeng aja sesuai kebenaran. 2. Selalu menjadi teladan. Ya, Yesus adalah teladan yang up to date bagi semua orang. Dari anak kecil meneladani Yesus, dari remaja, dewasa, orang tua sekalipun meneladani Yesus. Walaupun pelayanan Yesus di bumi ini sangat singkat, tapi semua yang Yesus lakukan sangat berpengaruh bagi orang-orang sekitarnya dan banyak merubah. Sehingga semua orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus, semua orang yang menerimanya diubahkan hatinya. Dan hal itu harusnya yang terjadi juga dalam hidup kita sebagai orang percaya yang adalah garam dan terang dunia. Seluruh kehidupan kita pasti disoroti. Cara kita bergaul, cara kita berbicara, bahkan mungkin sampai gaya rambut dan berpakaian kita pasti akan dicontoh orang. Bagaimana hidup sobat muda sekalian? Apakah perkataan dan perbuatan kita selama ini sudah bisa dicontoh oleh orang atau jangan sampai menjadi batu sandungan? Kita harus ingat tujuan Tuhan dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik
dan memuliakan Bapamu yang di surga. Lewat apa yang kita lakukan, orang bisa melihat Bapa dalam hidup kita, dan pasti mereka akan kembali memuliakan Tuhan ketika bertemu dengan kita. Mulai sekarang coba perhatikan hal apa saja yang sudah kita kerjakan, hal apa saja yang sudah kita lakukan, dan semuanya itu sudahkah sesuai dengan kehendak Tuhan seperti yang tertulis di 1 Timotius 4 ayat 12 tadi, yaitu penuh kasih, tetap setia, dan tetap dalam kesucian. Kalau belum, ayo sama-sama kita belajar. Jadi ada dua hal yang kita pelajari pada hari ini, dan yang harus kita lakukan adalah satu, tetap menjaga hidup berkenan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan dua, kita harus menjadi teladan bagi semua orang. Oke teman-teman, demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kebenaran-Mu yang akan terus mengubahkan hati pikiran kami, Tuhan yang bersama dengan kami menjadikan kami pelaku firman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan teman-teman. Buat teman-teman sekalian, boleh kembali sharing dengan kakak-kakak leader dan teman-teman di grupnya masing-masing, dan tetap semangat menjadi agen perubahan. Oke, sampai jumpa di Impact Sharing selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.